Mas berarti lek hargane sasisnya 2 kali lipat loh. Iki bis iki susah harga double decker soal. Mirip-mirip mungkin Mas. Oke teman-teman semuanya, ini adalah bus yang dari tadi itu dikerubungi orang. Betul. Tadi ya mulai dari awal sampai akhir, ya terutama ketika pas setelah dilonceng itu benar-benar ramai tadi karena ada legend sepak bola ya Ada legendnya sepak bola di Indonesia. Mas Bambang Pamungkas. BP. Nah, BP. Ada di sini legendnya Persija juga yang secara resmi ikut menyaksikan loncengnya bus terbarunya Persija. Dan kenapa kok aku pengen banget konten ini, karena ini katanya satu-satunya dan pertama kalinya bus listrik yang dimiliki oleh sebuah klub sepak bola. Nah, di Indonesia pertama kali. Yang lainnya ya masih bus biasa-biasa. Persija udah the next level pakai bus listrik teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke Persija dan kawan-kawannya, kita mau tanya dulu sama Mas Didit nih. Mas Didit ini adalah sales dari Karoseri Laksana. Oke. Nah, Mas, aku mau tanya Mas. Ini kan bus listrik. Kalau dari luar kayaknya sekilas nggak kelihatan sama-sama kayak bus biasanya. Kalau biasanya aku lihat bus listrik itu City Line dan lain sebagainya. Ini kok tetap SR3, Mas? oke. Jadi sebelum kita bahas bisnya, saya kasih fun fact dan suatu tanda kutip dulu ya. Nah, jadi fun fact-nya tadi diresmikan atau dibuka oleh Bambang Pamungkas. Dia itu orang Salatiga. Masuk. Bambang Pamungkas itu orang Salatiga. Tapi kan orang Jakarta loh. Betul. Dan di masa kecilnya sering main ke Karoseri Laksana, Pak. Tadi beliaunya bilang seperti itu sendiri di sini. Wah. Itu fun fact. Fun fact. Nah, menarik nih, info menarik nih. terus tadi ada pertanyaan lagi. Apakah benar ini unit pertama yang dimiliki oleh Klub sepak bola. Nah, Untuk mobilisasi pemain biasanya kan pakai bis biasa nih. betul. Ngeng. Nah. Ini nggak ada ngengnya cuma jalan gitu aja. Senyap. Senyap. Oke, jadi ini bisa dibilang benar. Betul sekali ini menjadi yang pertama di klub sepak bola. Tapi sebelum ini rahasia ya. Jangan kita obrolin ya. Ya. Tapi buat penontonnya Mas Andrea tidak apa-apa, khusus. Wah. Sebelum ini, kalau teman-teman tahu, Indonesia itu pernah di coaching sama Sintayong. Lah, kan udah tahu semua kalau Iya itu. kan? Iya. Sintayong orang mana Mas itu? Korea. Ini dari mana ini? Korea. Sayang Sintayongnya di-cut. Harusnya timnas Indonesia punya yang seperti ini juga Mas Korea, Tito. Sinergi Indonesia Korea. Itu yang sangat disayangkan. Itu project yang sudah. Oke, Semoga suatu saat ada lagi. ada lagi. Nah, terus ini memang bis pertama yang hadir untuk sepak bola Klub di sepak bola Indonesia, di Indonesia dengan electric bus ya. Ha. Nah, tapi kalau untuk unit yang menggunakan Legacy SR3. di SR3 di EV bus seperti ini unit yang kedua. Hah? Dulu udah ada, Mas? Kalau teman-teman tahu dulu sempat bocor keluar yang warna putih. Oh. Yang warna putih saja, ada tulisan Hyundai. Ya. Nah, itu sekarang unitnya kalau Mas Tito nanti berkesempatan bertemu dan boleh direview, itu dalemannya omah melaku gitu. Oh, yang dimasuk ke base itu bukan? Betul. Oh, iya, berarti bodinya semuanya dirangkai di Laksana, gelondongan kosongan, nggak ada jok, interiornya kosong, langsung masuk di base teman-teman. Itu punyanya siapa? Itu dipakai VIP-nya Hyundai. Jadi ada di kantornya Hyundai, nanti untuk tamu-tamu dan VIP-nya Hyundai biasanya pakai unit itu untuk perjalanan jarak dekat lah gitu. Oh, jarak dekat, Ya. bukan jarak jauh. Jakarta, Bandung, Cirebon, kompleks-kompleks ya, Jabodetabek perusahaan gitu. Oh, gitu. Ini kok Century of Legacy. Jadi ini Saya juga kurang paham Mas itu. Yang saya paham ada legasinya. oh, yang penting legasi. Yang ya? penting ada legasi. Cocok sama bodinya. Cocok Legasi sama bodinya. SR3. Oke. Kenapa kok sampean bilang ini legasi anomali? Karena begini Mas itu. Biasanya EV bus ini kan untuk bis kota. Di Indonesia ini belum banyak yang dipakai untuk Bus. legasi SR3 pastinya. Dan teman-teman di perusahaan otobus yang sekarang jalan di AKAP, AKDP maupun pariwisata masih belum berani untuk melakukan ekspansi ke EV bus. Yang pertama gara-gara Yang pertama jelas
harga Mas itu. Harganya Harga sasis lumayan tinggi, masih tinggi lah untuk di Indonesia. dibandingkan nih dengan sasis kayak kita ngomong nih Mercy 1626 Hino Oke. RM itu perbandingannya berapa Mas? Bisa jadi 1,5 sampai 2 kali lipat. Sumpah? Ya, tergantung brandnya ya. Seperti Mahal itu. berarti ya untuk bis listrik ya? Iya, cukup masih mahal lah, masih bisa dibilang tinggi lah. Oh. Satu itu. Terus yang kedua, karena ini kan juga pakai baterai. Jadi kalau pakai baterai otomatis beban beratnya bertambah. Nah, beban berat bertambah, otomatis karoseri harus memikirkan bagaimana unit ini masih masuk untuk ditimbang, untuk pengujian GVB ya? SRUT. GVB-nya masih masuk. Jadi ini kita mulai masuk ke teknisnya ya Mas itu. Iya, iya, Jadi iya, sekalian iya. kita jelaskan spek unit ini. Oke. Unit ini rangkanya menggunakan stainless steel. Stainless steel. Kalau yang punya juragan, kita Ya. pakai galvanis. Galvanis. Oke. Jadi ada bedanya Mas. Kenapa kok ini pakai stainless Mas? Stainless yang pertama berat beban yang pasti. Dia lebih ringan. Lebih ringan. Karena yang kedua, untuk ini baterai ini ya. betul. Untuk mengurangi baterai ini. Beban baterai, betul. Terus yang kedua, durability yang pasti. Kekuatannya, strength-nya lebih oke dibandingkan yang Galvanis. galvanis. Tapi kenapa kok rata-rata pakai galvanis kalau strength-nya lebih Nah. atau mahal? Itu udah dijawab Mas itu. Padahal ngasal aja tapi betul. Ternyata Betul, emang itu. bener-bener mahal. Betul. Jadi ini bus emang mahal banget ya. Larang Pak. Ini bis mahal, tapi Persija dapat dari Hyundai sebagai sponsornya. Salah Jadi, satu sponsor. Salah satu sponsor yang masuk di Persija dan mempersembahkan satu unit bus Hyundai ini yang berkolaborasi dengan Samudra, Hyundai dan juga karoseri Laksana pastinya. Nah, ngomong-ngomong tadi kenapa kok akap belum tertarik dan lain-lain. Padahal Laksana juga sudah menyematkan beberapa fasilitas untuk bus-bus akap maupun pariwisata. Contohnya ada di sini Mas Tito. Kita lihat dulu. Nah, kalau Mas Tito sering review bus-bus premium Bristonton, nah sebenarnya bagasinya juga sudah lolos Mas. Oh iya. Bagasinya sudah los, 1, 2, 3 itu sudah los. Baterainya di atap, bagasinya sudah los, seperti ini. Oh, Mas, aku dulu pernah naik bus akap untuk jarak jauh Jakarta Jogja. Oke. Tiger. Oke. Itu baterainya di sini. Nah, ini sebenarnya opsi sih, win-win ya. Jadi bagasi bisa los tapi baterai di atap, atau memilih baterai tetap di sini. Tingginya tidak setinggi ini. Ini kan lumayan nambahnya. Ini total tingginya berapa, Mas? Ini kalau Mas Tito pernah review Ungaran High Deck, Hah, kira-kira hampir setara. 4 meter. Hampir 4 meter. Di atasnya SHD, Mas. 39 Lebih sedikit. Udah termasuk di atas ini. Ya, mentok atas ya. Ah, Gitu. iya. Bagasinya bisa los. Ya kayak bagasi 1626. RM 1626 gitu Betul. Karena wheelbase-nya itu pun di 6 meter. Jadi standar untuk bis 12 meter lah. ya. Iya, Gitu. iya. Wheelbase 6 meter, overhand depan, belakang, totalnya di 12 meter. Seperti itu. Nah, kalau baterai ini bisa ditaruh di bawah, sebenarnya bisa saja Mas itu. Iya. Tapi ya itu nanti bagasinya paling sisa sedikit. Kecil banget. Kecil oh, banget. kecil Tinggal di banget. atas bagasinya saja. Itu bisa seperti itu. Nah, Mas Tito, sini kita lihat lagi di sini. Apa? Bahannya. Oh iya. Dicat aja ini Mas Tito, dempulnya ada apa enggak tahu ini. Pakai aluminium Mas Tito. Oh iya, karena kan dia aluminium lebih enteng ya? Iya, bener. Lagi-lagi beban yang dari baterai kita bagaimana kita Mengakalinya ngakali buat agar ini ditimbang masih sesuai. betul sama Nggak GVB-nya. melebihi beban yang ada gitu. Soalnya kalau melebihi beban jalan nggak lolos kir ya Mas? Iya, serutnya nanti terus. serutnya ditimbang. Jadi serut kan dia ditimbang. Unit ini akan ditimbang, nanti akan diuji serut, ditimbang secara real ya. Setiap karoseri pastinya harusnya punya timbangan. Kalaupun tidak ada punya timbangan, dia punya rekanan untuk menimbang. Untuk menimbang. Ya, seperti kalau pasti itu tahu dulu di sana ada bis Nusantara Gemilang ya, kita sebut ya, teman kita Nusantara Gemilang yang sekarang mungkin sudah tidak aktif lagi, itu pernah masuk di timbangannya 2 kelinci kalau dulu tahu. Oh iya. Jangan salah, Laksana juga pernah di timbangan yang dekatnya Laksana, yuk kita masukin Pak izin dengan segala izin. macam perizinan kita masukin. Oh, realnya ada loh, kita ada seperti itu juga. Oh, Tapi di karoseri juga ada timbangan yang untuk pengujian serut sendiri.
seperti itu. Nanti total dari giveaway itu sisanya berapa kilo nanti akan dibagi per orangnya di seat. Oh, berarti Seperti emang itu. kosong ya? Emang awalnya Kosong, kosong. begitu. Jadi kalau misalkan pas kita nimbang, itu udah mentok di GWW pas kosong, berarti otomatis nggak bakal lolos. Seharusnya nggak lolos. Oh, Seperti itu. paham. Jadi kita Membangun minimalkan. bus itu juga emang agak susah sih. Ini Betul. masih bisa masuk ke dalam tuh nanti? Kita masuk ke dalam habis ini. Oke. Ayo, aman. Kita Oh, aman tutup toh? dulu. Oke, siap. Nah, Ini kiri kanan 12 meter ya? 12 meter sama. Sama 12 meter 12 ya? meter. Legasi SR3 panorama berarti single glass. Nah, Aku masih penasaran Mas, ini kan baterainya kan katanya beratnya sekitar 2 ton. sorry Mas itu, saya ralat. Yang ini ternyata 290-an kWh. Per kWh-nya itu sekitar 1 kilo kurang lebih. Duh, enteng berarti? Berarti sekitar 300 kilo ya, 290. Nggak sampai 2 ton ya? Nah, kemarin itu ternyata seatap-atapnya Mas Dito. Di atap, beban di atap. Ha-ha. Jadi seatap-atapnya termasuk di apa? AC, terus cover-cover kita Itu dan termasuk lain-lain. 2 ton. Itu nanti kalau ada hentakan sekitar segitu. Oh, tapi kalau Gitu. misalkan cuman baterai di atas baterainya itu berapa? saja. Jadi kita hitungnya kalau big bus beda dengan medium ya. Kita hitungnya per panel kWh. Per panel kWh? Ya, 1 kWh-nya itu dia sekitar 1 kilo. Sekilo, berarti Nah. ini KWH 290? Kiloan kWh. KWH 290-an? Ya, 290-an kWh, jadi sekitar 290-an kilo. Oke, Bebannya. 290 kWh kalau misalkan range jaraknya itu mungkin per 1 kWh 1 kilo kalau nggak salah kemarin aku pernah ngitung. Yang ini enggak Mas itu. Beda? Kalau kita lihat spesifikasinya, Oh iya, kita coba lihat spesifikasinya. ini 400 kilo Mas itu. Oh berarti lebih irit. 400, coba ya. Oh iya, deliver up 420 kilo. Nah, ini nih. 420 km. Kapasitas 290 kWh up to 420, berarti lebih irit iki dari yang aku kemarin naik. Betul. Terus pengecasannya Mas? Pengecasannya coba kita ada Kita enggak lihat. ini? Nah, kalau kemarin sih dibilang-bilang sekitar 3 jam dari 0. 3 jam 0 sampai Ya, 80 0 mungkin sampai ya? 80. Tapi aktualnya nanti tergantung kondisi unit saat pengecasan. Apakah unit ini saat dicas pada saat kondisi mati Atau kok masih panas? atau baru kalau digunakan? kayak dan lain-lain kadang masih panas digunakan. Terus ada kadang di charger sambil masih standby dan lain-lain. Itu tergantung nanti operasionalnya seperti apa. Berarti ketika masuk ke laksana, sasisnya bentuknya kayak gini, Mas. Betul. Di mau. C. Nah, ini. Ini seperti ini. Di sini ada unit AC, di sini ada baterai. Oh, AC-nya dari sini langsung. Ini khusus didatangkan, betul. Ini khusus didatangkan dari Hyundai untuk yang baterainya di atap, Mas itu. Jadi kalau dilihat ini kan baterainya tidak di bawah sini. Iya. Tapi baterainya di atap. Oh, Seperti itu, Mas itu. oke, Jadi oke. memang sengaja didatangkan Hyundai-nya yang versi baterainya di atas. Seperti itu. Oke. Paham. Oke. Yuk kita ke dalam. Nah, ini udah dinyalain. Kita masuk. Enak ya masuk ya. Oke, ada Jokernet. Jokernet Ya, di model si gambar Jokernetnya ini Persija. Warnanya oranye. Macan Kemayoran. Macan Kemayoran. Lagi Kemayoran di sini. Oh iya. Berarti dari Kandangnya sendiri. kandangnya di sini ya. Macan Kemayoran. Oh The iya, Jack. itu stadionnya juga dekat. Iya, Jis. jis. Oke. Istimewa. Ono teloletnya jari sampean, Mas. Oh, no lah iki Basuri, Pak. Ada teloletnya loh, jangan. Ya, walaupun ini udah tutup ya ini ya. Ini sudah lebih dari jam 6. Tapi Mas itu masih semangat. Iki oleh lah. Apa? Diuripne wani ra men. Piye cara dikurep iki? Oh, niki ZF ya, Mas? ZF? Transmisi. Iya. ZF transmisinya cuma ada Oke. DNR. Nih, lebih simple. Lebih simpel. Kalau sing kayak tronton oke, enak 1 2 3 nih. Iya, betul. Iya, Ada satu Sing dua, tiga. Ecolife. Ecolife, ZF Ecolife. Lebih simple, lebih enak. Jadi kalau di sini sudah ready, tinggal jalan. Jadi kita nggak ada suara apapun sebenarnya. Mas, Kayak berarti gitu. lek harga nih sasisnya 2 kali lipat loh. Iki bus iki susah harga double decker soalnya. Mirip-mirip mungkin Mas. Sumpah. Wow. Tergantung spesifikasinya lagi ya. Ha-ha. Soalnya unit seperti ini kan satu, sasisnya saja sudah
di atas rata-rata sasis 12 meter. Hampir 2 kali lipat. Ya, 1,5 sampai 2 kali lipat. Harga bodinya pastinya juga lebih mahal karena ini pakai stainless steel dan juga aluminium Mas itu. Kayak gitu. Jadi partnya juga yang dipakai lebih mahal lagi. Dan juga kemarin tuh aku pas lihat di YouTube-nya Persija, Mas. Oke. Yang kemarin hostnya masuk ke Laksana. Itu aku lihat rangka-rangkanya, katanya rangkanya ini khusus ya. Khusus Mas itu. Kalau Mas itu lihat di sini ada seat yang satu. Iya, ini satu ya seatnya ya. Ini seatnya satu. Iya. Dan di sini kayak ada pilar-pilar ini. Ini adalah development khusus untuk baterai yang di atap. Tapi ini masih PR sebenarnya Mas Yo. PR dalam artian ini nanti kondisi seperti ini apakah akan kita pertahankan atau kita develop ulang. Soalnya ini kan kalau secara untuk akap ataupun pariwisata pastinya mengurangi kapasitas. Betul. Nah, karena ini targetnya 38 seat, seperti ini masih masuk Mas itu. Masih oke. Dan ini nanti mungkin bisa dikhususkan untuk yang satu orang mungkin pemainnya Persija ada yang introvert kan bisa di sini gitu loh maksudnya. Atau mungkin juga ada yang cedera butuh akses khusus. Ini kan lebih longgar. Misalkan ini. Kan ini kan cuman gini kan, misal kakinya harus lurus. Ya. Kan harus gini loh. Ya, bisa seperti ini sambil dirawat misal ya seperti itu. Emang berarti ini spek ini udah dipikirkan khusus nih. Betul. Jadi ini dalamnya rangka Mas. Rangkanya kita double Mas itu. Oh, untuk ini ya di atas ini ya? Untuk menahan beban hampir 3 kintal baterai. Ya. Untuk menahan beban baterai dan untuk berarti kayak center of gravity-nya udah dihitung banget ya. Sudah. Penempatannya kok sampai nggak maju Sudah. gitu. Dulu yang unit pertama, Hyundai pertama itu sudah kita lakukan tes jalan, tes track dan juga road test. Jadi pernah kita lakukan pengujian di Semarang itu di Lanumat ya kalau nggak salah, landasan udara yang punya TNI, kita coba di situ. Kita buat manuver-manuver. Oke Mas itu untuk untuk batas kecepatan di Indonesia ya 100 km per jam masih oke. Seperti itu. Istimewa. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini oleng, oh ini limbung, dicoba dulu saja. Jangan berasumsi karena ini unitnya cuma 2 loh. Saya yang orang Laksana aja belum nyoba. Cuma nyoba di jalan doang. Maksudnya nyoba yang dalam artian sampai 100 kilo. Itu belum. Saya nyoba paling cuma sampai 80 kiloan. Oke. Istimewa. Untuk tanjakan seperti apa? Kalau Mas itu pernah ke Semarang. Aku lo belum tanya. Semangat banget nih Mas. Nah, kalau untuk tanjakan kita juga sudah pernah pengujian, pengetesan dengan penumpang. Waktu itu pakai unitnya Hyundai dengan penumpang sekitar separuh penumpang ya, nggak full ya, separuhan. Itu kita naik ke tanjakan kalau Mas itu pernah tahu tanjakan setelah Jatingaleh Semarang arah ke Ungaran Salatiga. Gombel itu. Nah, tanjakan Gombel seperti apa Mas itu? Begini nikung naik kan. Iya. Nah, lumayan. Di situ masih oke banget. Ada orangnya di dalam. Ada orangnya di dalam dan ya biasa namanya bis listrik ya, nggak ada kayak ngeden ya nggak ada. Bener nggak ngeden? Ya nggak ada ngeden ya wong bis listrik, nggak ada suaranya. Iya wesnya jalan seperti itu. Tapi itu mungkin pengaruh ke pemakaian baterai ya, mungkin lah ya. Secara digas, baterainya kan lebih kerja lebih keras. keras. Kerjanya lebih keras seperti itu Mas itu. Oke. Kursinya juga enak. Jadi pemainnya Persija itu kalau misalkan mau tanding kan harus dibuat nyaman dulu nih. Betul, dibuat kursinya nyaman. Asli nyaman banget. Dan emang ini permintaan dari Persija ya. Ini dibuat kayak apa namanya ini? One way. Betul, karena memang ini kan full stiker ya Mas itu. Jadi kita cat dasar dulu semuanya, warna dasarnya Persija, terus kita kasih stiker one way. Stiker one way ini kan kalau dari luar tidak kelihatan. Kalau dari sini kelihatan. Kalau dari dalam kita masih bisa melihat pemandangan di luar seperti itu. Jadi pengennya supaya privasi juga lebih terjaga. Pemain juga merasa aman gitu. Oke. Ya, semoga aja dengan adanya bis ini Persija bisa juara musim depan. Amin. Buat Jackmania nih. Wah, buat Jackmania pasti seneng banget nih. Pasti seneng banget. Bisnya udah mewah-mewah kayak gini, semoga prestasinya juga meningkat kayak gitu. Istimewa. Mau lihat apa lagi Mas itu? Ini speknya spek pariwisata loh, senajan bis listrik. Iya, kayak gini ya. Kurang satu Mas. Apa itu? Disco. Lampu disco. Lampu disco ditembak dari depan. Wah, itu.
Kayak bis wisata banget, Mas. Kayak bis subur jaya itu. Mas, itu aja Mas udah cukup membuat membuat rasa penasaranku hilang terhadap bus ini. Siap Mas Tito. Oke. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya Mas Tito. Oke. Soalnya ini pameran Buswo 3 hari, tapi khusus yang bis Persija ini hanya ditayangkan 1 hari pertama saja. Oh gitu. Besok. Betul. Besok sudah tutup, besok sudah dikunci semua ya Mas ya? Siap. Besok sudah dikunci dikunci semua mati. Ditutup enggak pakai Mas Andi? Izin ditutup enggak pakai itu? Enggak. Cuma dikunci semua. Tidak boleh ada yang masuk sama sekali. Oh. Spesial buat Mas Tito kalau hari ini cuma Mas Tito yang review. Masa, Mas? Gitu. Iya. Oke, jadi bisa ngasih tahu ke Jackmania nih. Betul. Klub kebanggaannya punya bus yang mewah banget. Bus nggak double decker tapi harganya kayak double decker. Oke, yes, terima kasih Mas. Siap Mas Tito. Selamat beristirahat ya. Selamat beristirahat Oke, loh. besok lagi di sini. Tutup jam 6 mau tengah setengah itu. Yuk balik. Terima kasih. Setelah disemprit. Yuk. Siap mati ya. Yuk. Apa telur itu ndi? Kuwi mau to, iki lho. Sing warna ndi? Iki telolet. 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 Nyoba, Pak. Mau nyoba? Telolet. Pisan-pisannya. Pisan ya. Yuk. Bismillah ya. Ah. Ini telolet asli nih. Telolet. Telolet. Iya. Ada. Kasuri.